Kalau kita bicara soal pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, tentu setiap daerah memiliki cara dan kebijakannya masing-masing. Namun menarik jika kita melihat perbandingan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat sendiri, pekerjaan pembangunan jalan seolah tidak pernah ada habisnya. Hampir di banyak wilayah, kita melihat alat berat bekerja. Proyek jalan baru dibuka, perbaikan jalan dilakukan, hingga pelebaran akses yang sudah lama direncanakan akhirnya bisa diwujudkan. Salah satu faktor yang membuat pembangunan ini terus berjalan adalah besarnya pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor. Di Jawa Barat, angkanya mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Dana yang berasal dari masyarakat ini kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Artinya, pajak yang dibayar oleh warga benar-benar terlihat manfaatnya di lapangan. Namun di sisi lain, sempat muncul kritik dari pemimpin Jawa Tengah yang menyebut bahwa bekerja itu tidak perlu terlalu sering digembar-gemborkan melalui media sosial. Pernyataan ini tentu menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Karena faktanya, jika kita lihat langsung di lapangan, pembangunan infrastruktur di Jawa Barat saat ini memang berjalan sangat pesat. Seperti yang sedang kita lihat di video ini, saya berada di lokasi pembangunan jalan baru di kawasan Wisma Asri. Akses jalan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak hampir 10 tahun yang lalu. Namun baru bisa direalisasikan sekarang di era kepemimpinan Bapak Deddy Mulyadi. Bagi masyarakat sekitar, tentu ini bukan sekedar proyek biasa. Jalan ini akan membuka akses baru, mengurangi kemacetan, dan mempercepat mobilitas warga. Pada akhirnya, tiap pemimpin memiliki gaya kerja masing-masing. Ada yang memilih bekerja tanpa banyak sorotan, ada juga yang manfaatkan media sosial untuk menunjukkan progres pembangunan kepada publik. Yang terpenting sebenarnya sederhana, tetap bekerja dan menghasilkan sesuatu yang nyata untuk masyarakat. Tidak perlu terlalu sibuk memikirkan ocehan atau kritik dari gubernur daerah lain. Biarkan saja rakyat yang menilai. Masyarakat tentu bisa melihat sendiri bagaimana kinerja Gubernur Jawa Barat dan bagaimana pula kinerja Gubernur Jawa Tengah. Sekarang biarkan publik yang memberikan penilaiannya. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa like video ini karena satu like dari kalian sudah ikut membantu Subrek TV tetap semangat membuat konten di lapangan. Dari lokasi liputan, selamat menyaksikan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu. Hari ini kita sedang berada di Teluk Pucung dan kita masih update terus pembangunan jalan baru di sini yang rencananya akan tembus sampai ke Sasak 45 guys. Oke, langsung aja kita menuju ke lokasi proyeknya. Subrek TV sedang berada di proyek jalan baru di Wisma Asri ya. Jalan ini sudah lama guys terbengkalai, nggak jelas. Sekarang dilanjutkan langsung oleh Bapak Gubernur kita guys, yang dibilang itu gubernur konten. Gubernur konten ini nggak tanggung-tanggung ya. Jalan ini rencananya bakalan pakai beton, bukan pakai aspal. Gila nggak tuh bro? Sekelas jalan perumahan ya, itu perumahan tuh guys ya. Yang dipakai ini bukan jalan nasional ya, ini jalan perumahan. Ini pakainya pakai beton. Sebelumnya yang di sebelah sana yang di ujung itu sudah dibangun duluan. Ini melanjutkan lagi pekerjaan jalan baru yang sebelumnya sudah dibangun oleh Bapak Triadianto ya. Seperti ini ya guys. Saya mau tanya nih, Jawa Tengah sekarang gimana info jalannya? Kabarnya banyak lubang-lubang di TV seliweran, truk banyak yang macet ya, terus banjir juga. Tapi itu kan di TV, saya nggak tahu kebenarannya ya. Kalau di Jawa Barat ya, turap yang dibangun Pak Deddy itu besar tuh tuh. Itu tingginya kalau dari bawah ya guys, dari bawah itu ke atas hampir 2 meter ya, luar biasa. Dan dinding penahan jalan itu atau di sebelah kiri kita ini, nah itu langsung dikasih set fill pembatasnya karena di depannya itu ada kali. Depannya ada kalinya guys. Nah, untuk warga Jawa Tengah coba bantu di komentar nih gimana pekerjaan atau perkembangan infrastruktur yang ada di sana ya. Satu lagi ini saya mau kasih bocoran. Saya mau kasih bocoran ke semua warga atau semua penonton yang menonton video ini bahwa anggaran pendapatan pajak Jawa Barat itu sebesar 8 triliun rupiah.
per tahun ya, itu hanya dari pajak. Untuk total keseluruhan pendapatan tuh kalau nggak salah sekitar 30-an triliun ya guys ya. Tapi yang hebatnya Pak Deddy itu mengembalikan uang pajak 8 triliun itu ke masyarakat dalam bentuk ya ini, pajak dikembalikan lagi dengan membangun infrastruktur jalan yang uang itu dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat. Luar biasa ya, luar biasa pokoknya. Nah, jadi sebelumnya yang sebelah sana juga udah dibangun jalan guys ya. Jadi ketika Gubernur Jawa Tengah mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak perlu diliput, tidak perlu gembar-gembor, halo guys gitu ya. Justru menurut saya lebih baik begini karena transparannya lebih besar ya. Sedangkan di Jawa Barat itu banyak banget youtuber yang mengawal setiap pekerjaan Bapak Deddy ya, Pak Deddy Mulyadi. Sekarang saya tanya nih, Jawa Tengah ada nggak youtuber yang mau mengawal pekerjaan di Jawa Tengah? Jangan-jangan baru dekat aja udah diusir guys ya. Tapi di sini semua youtuber diperbolehkan untuk meliput semua pekerjaan yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat atau dari Jawa Barat ya, dari langsung di bawahan naungan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya kalau menurut saya sih, keyakinan saya Pak Deddy itu begitu dicintai di warga Jawa Barat karena memang sekarang pembangunan di Jabar lagi pesat-pesatnya, di infrastruktur jalan makin bagus, pembangunan kelihatan nyata di lapangan ya. Dan sekarang saya mau tanya nih, menurut teman-teman gimana nih, terutama di Jawa Tengah nih, coba bantu komentar, apakah di Jawa Tengah pembangunan infrastrukturnya semakin masif, semakin banyak, atau jalan hanya ditambal-tambal, lubang tambal gitu ya. Ini kalau di sini enggak ya, di sini enggak. Nanti akan kita tunjukin lagi itu di Jalan Swatantra, itu awalnya hanya jalan aspal biasa, sekarang lagi dipecah ya, maksudnya lagi dibobok, lagi dibreaker, diganti sama beton. Dan ini pekerjaan kita pada hari ini adalah membangun turap dulu, nanti sebelah sana itu bakal dilanjutkan sama pembangunan seatbelt. Buat apa mas? Buat apa? Buat patok jalannya. Patok jalannya. Berat gitu. Oke, ini pekerjaannya ya guys ya, itu ada sekitar 15 keroyokan membuat turap tuh dari hari Senin ya, itu dari sana Senin, sekarang hari Kamis itu sudah sampai sini guys. Luar biasa kan. Oke guys, ini kita duduk di atas ya sama Bang Darwin, operator kita nih guys. Ini lagi masang naikin batu ke atas baketnya, dan itu akan dipindahkan ke sebelah sana ya. Sebenarnya pekerjaannya ya belum terlalu banyak ya, karena materialnya di sana sudah habis. Hari ini materialnya belum masuk lagi karena masuknya itu malam, karena di dalam perumahan ada aturan bahwa masuk material nggak boleh pada saat hari biasa atau dari pagi sampai sore, masuknya hanya boleh malam guys. Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Subrak TV. Kita akan selalu update perkembangan pembangunan jalan di Wisma Asri hingga selesai guys. Ini sebelumnya di video ini, lokasi ini memang kemarin masih banyak halang-halangnya ya. Sekarang sudah terbuat seatbelt di sebelah kanan. Nah, ini kita nggak taruh di sana guys. Wow, batu itu buat yang paling bawah, buat fondasi bawahnya guys. Dikit lagi ya, ini dikit lagi kita ambil yang di situ tuh, ambil yang di sana. Teruk ya. Diisi lagi nih.
kemarin ada yang nanya, Bang, itu banyak pekerja yang nggak puasa ya, karena mereka mencari nafkah guys, mencari nafkah. Lagi-lagi ya, yang masalah agama, keyakinan itu tanggung jawab masing-masing ya. Jadi menurut saya nggak etis kalau teman-teman menjudge harus puasa, nggak bisa juga, karena ini membutuhkan tenaga juga ya. Dari pagi ini start dari jam 8 itu sampai jam 5 sore. Kadang ini mereka kalau misalnya diperlukan, mereka lembur ini, mereka pasti lembur ya. Tuh guys ya, batunya lagi diatur lagi, masukin ke situ, nanti dipindahin lagi ke belakang tadi ya. Kita maju itu ada, kayaknya ada solar ya, ada solar ya. Ini pokoknya ini kemarin jalannya sudah dipadetin ya, cuma karena hujan jadi becek lagi gitu lah tuh. Jadi materialnya cuma bisa di drop di depan situ guys, nggak bisa masuk di dalam ya, nggak bisa terlalu jauh masuk ke dalamnya. Wow, goyang-goyang nih. Bang, abang puasa nggak? Alhamdulillah hari ini puasa saya. Alhamdulillah kita masih puasa guys. Goyang-goyang. Ini mau bawa solar ya. Oh, itu kita ambil solarnya ya. Mau dinaikin ke paketnya tuh, kurang dalam. Wah, Pak, ngejok solar nih teman. Wow. Bawanya udah lancar mas? Hah? Udah lancar bawanya belum? Biasa mas. Oh penuh mas ya? Ini pakainya Dex guys ya, bukan pakai solar ya. Kalau ini pakainya Dex. Mas, kelambi nendi? Bajunya mana? Prei po? Ya. Hah? Material suwe. Mau apa? Material batu. Oh belum sampai. Wah ini kabel PLN-nya guys. Kabel PLN ini bisa dijangkau sama tangannya. Udah pendek banget. Oh itu tiangnya di sana, rupanya deket banget ya. Ini PLN udah pernah cross check lagi nih kayaknya guys. Kacau ya. Ini batu-batunya yang akan diangkut lagi sama Bang Darwin ya. Dikit lagi sih, nggak banyak lagi ini. Ini materialnya belum nyampe lagi ya. Pekerjaannya sudah sedikit lagi, itu turapnya sekitar 10 meteran lagi. Menunggu ngabisin ini ya, ngabisin bahan-bahan ini. Nanti ini habis berarti malam nanti nyampe lagi material, besok kita gas lagi teman-teman.
guys. Udah tinggal dikit Pak. Ini turapnya guys, sudah. Ya Mbak. Ini dia turapnya guys yang sudah dibuat ya, sebelah kiri kita ini. Ini ada yang bilang, "Bang, turapnya kecil." Enak aja, kecil gede ini mah. Tuh. Mantap pokoknya. Jos. Kalau proyeknya Pak Dedi itu pasti jos ya. Karena Pak Dedi ini punya tim buat verifikasinya guys. Kalau udah selesai, jadi yang verifikasinya dari tim Pak Dedi. Kita maju lagi ke sana. Ini lagi pada istirahat ya kayaknya. Karena materialnya ini belum masuk lagi ya. Masih nunggu lagi. Wah, ngopi sih. Puasa yo. Lah iya, Pak. Masak ngelih, Pak. Hah? Masak ngelih. Iya. Poso ngelak, Pak. Lah. Ngelak. Ini batunya teman-teman. Masih batunya jumbo banget ya. Hah. Batunya jumbo. Jos. Itu pada bukain kelapa itu. Oke teman-teman, dibantu like dan subscribe videonya. Ini kita lagi di Wisma Asri. Kita akan liput full pembangunan jalan baru di Wisma Asri ya. Jadi teman-teman bisa update mengenai perkembangan proyek di Bekasi, khususnya di pembangunan jalan baru ini di channel Sultan TV. Nah ini Bang Darwin lagi ngedrop batu di sini ya. Mas, kelapa itu Mas. Kelapa. Masa nggak dikasih kelapa? Esnya ya. Oh, beles. Beles kelapa aja. Oke. Ini Bang Darwin mau ke sini teman-teman. Kita mundur dulu nih, atau kita geser ke kiri dulu ya. Tanahnya lembut banget ya. Ini habis hujan. Nah itu di drop sini ya. Oh, nanti ambil lagi ke situ guys. Bang Darwin udah mau nyampe lagi nih teman-teman. Capek banget ya, ngantuk kayak. Karena sendirian nih, nggak ada yang gantiin ya. Kabelnya tuh, kabelnya pendek banget ini. PLN, aduh PLN. Ini batunya guys. Ditarik terus ya. Dikumpulin di situ nanti biar bisa dikeruk dari bawah. Wow, keren banget ya. Jujur ya, saya ngonten begini, ngonten proyek, lihat eksavator, lihat suara mesin, dengar suara mesin, itu saya suka. Jadi kenapa Sultan TV itu lebih cenderung kebanyakan kontennya itu proyek-proyek ketimbang normalisasi. Tapi di beberapa konten kita juga banyak normalisasi, tapi jujur saya pribadi lebih menyukai untuk konten proyek. Jadi dari nol, misalnya yang awalnya saya tidak tahu turap itu apa, setel itu apa, terus juga spek beton itu kayak gimana. Jadi sekarang saya jadi tahu ya. Jadi paham gitu spek beton yang benar, terus juga kekuatan beton itu seperti apa, untuk peruntukannya ada kelasnya juga. Jadi benar nih kata orang,
semua itu bisa tahu kalau terbiasa guys ya. Jadi yang apa yang kita lakuin setiap hari itu biasanya udah di luar pikiran kita guys. Jadi udah tidak perlu dihafal ya, emang udah benar-benar tahu ya. Itu Mas yang di sana itu Mas Fadli itu bagian teodolit ya, kita ngangkat teodolit. Jadi sekarang ini belum diperlukan teodolit, masih konstruksi aja karena jalannya belum dibangun ya. Nanti ketika jalan ini sudah akan dibangun di beton, maka tim teodolit untuk mengukur ketinggian jalan tanah itu mereka akan sangat sibuk sekali ya. Sedikit lagi materialnya habis ya. Oh. Enak ya lihat beko gitu guys ya. Di apa namanya? Di video. Yang belakang lagi training guys, yang ngeliatin Bang Darwin ya, ngeliatin Bang Darwin lagi kerja, jadi training lah sambil training gitu ya. Batunya diangkat lagi ya. Mulai lagi ke sana. Karena kita geser di bagian kirinya ini kali samping setpil guys. Waduh, kalinya tuh lihat. Kalinya nggak bentuk ya. Udah gerimis lagi mas. Aduh. Hah? Sini. Sana emang banjir. Kalau Bintara emang banjir di situ, Bang. Tanahnya mau diratain, taruh di sisi. Enaknya kalau truk bisa masuk Kang ya. Iya. Masa pakai batu kapur ya. Jadi biar beko nggak capek banget bolak-balik. Iya. Ngabisin bahan bakar dong buat bolak-balik ini. Balik lagi bukunya tuh. Itu kemarin sudah dipadetin ya sama Bang Darwin. Cuma hujan lagi hancur lagi. Rusak lagi ya. Emang tekstur tanahnya tanah timbunan, tanah liat. Lagi bener gila kasih lagi jalannya sebesar ini ya. Besar banget jalan masuk perumahan sebesar ini. Pakai beton ya, bukan pakai aspal lagi. Gila, dipadetin ya jalannya.
Itu juga itu. Udah balik lagi ya Bang Darwin. Keruk. Nah, pelan ya. Balik lagi pelan-pelan. Wuih. Ada asap. Gas lagi. Oke guys, di sini saya mau sedikit cerita juga buat teman-teman semuanya. Karena banyak yang nanya nih, Bang, Abang buat konten proyek di Bekasi, terutama untuk pembangunan jalan, itu apakah Abang ada izin yang langsung dari KDM atau ada izin khusus untuk meliput di sini? Nah, sebenarnya kita para konten kreator itu nggak punya izin khusus ya. Tapi memang di sini sekali lagi kami meliput di setiap proyek-proyek itu memang atas dasar kita membuat konten seperti yang Pak Didi lakukan ketika Pak Didi sidak ke lokasi, ya sidak kemana. Jadi tapi yang terpenting ini ketika kita sidak kita konten itu kita harus menggunakan alat safety yang benar juga ya. Ini ternyata saya pakai topi, pakai sepatu boot juga nih.